Tadi Abuya mengatakan tentang tafaqquhu fiddin. Salah satunya adalah dengan cara kita menuntut ilmu agama. Dengan tradisi dan konsep yang telah ada di Indonesia, kita menuntut agama dengan cara pondok pesantren. Apakah di Malaysia juga ada cara menuntut ilmu dengan lebih kondusif lagi atau lebih spesifik kepada agama? Pertanyaannya, apakah di Malaysia juga menerapkan tentang disiplin ilmu agama yang seperti di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Gubernur. Saya pernah dengar dari Bapak saya kalau sekarang Malaysia sudah sangat unggul dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan apakah Bapak berkenan saya jika mencoba untuk bertanya menggunakan bahasa Inggris? Okay, so firstly, I have a destiny to be a governor like you did, sir. And then I want to ask about education's curriculum in Indonesia. Now we have a new curriculum that it calls Kurikulum Merdeka. And then I see if now Indonesia is playing just want us to learn very many things, very many so we have to think so many lessons in our age, and that is so many. So how do we can get our true self, and even though we have skills like maybe out of the lessons that the curriculum educations gives, and we have our own skills that it doesn't replace in there. So if I wanted to be a governor and I still didn't getting up my skills, and how can we young people could being what people just do in one lessons like that. Thank you. Kalau boleh saya respon yang pertama dulu tentang pendidikan agama. Tapi sebelum saya memberi respon tentang pendidikan agama, saya memberikan sedikit gambaran ya. Apakah beda di antara bagaimana agama dilaksanakan dan berjalan di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, agama itu ataupun sebagai contoh Islam itu sebenarnya di antara pemegang panjinya itu adalah pemerintah. Semenjak dahulu sehingga kini, kalau dikatakan ulama, kalau dikatakan mufti dan semuanya itu, dia akan duduk dan dia akan memberikan terus nasihat kepada umara ataupun kepada pemerintah. Antara pemerintah yang paling besar yang memegang panji ataupun memegang obor Islam itu adalah raja-raja. Sebab di Malaysia sistem kita adalah sistem raja berperlembagaan. Constitutional monarch istilahnya. Raja berperlembagaan dalam arti kata dalam konstitusi Malaysia, raja itu menjadi ketua agama. Dan di sampingnya itu adalah para mufti dan ulama-ulama. Dan semenjak dahulu sehingga kini, semua ulama-ulama dan mufti yang menasihati raja itu di Malaysia itu lainnya adalah lain Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Itu memang asasnya ya. Dan kemudian dia diikuti dengan sistem pendidikan. Melalui pemerintah inilah kemudian tukar kepada sistem kerajaan yang dipilih melalui pemilu.
masih lagi meneruskan usaha itu, dan pemilu ataupun pemerintah kemudiannya telah membuat sistem persekolahan di dalam sistem pendidikan. Dan pada tahun 90-an muncullah sekarang ini Perdana Menteri Malaysia namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah ya. Anwar Ibrahim masa waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Dan sewaktu beliau masuk di dalam kerajaan pada ketika itu, beliau mewakili daripada ormas Islam yang besar namanya Angkatan Belia Islam. Dan mulalah beliau memperkenalkan beberapa penerapan nilai-nilai Islam istilahnya. Dan kemudian kurikulumnya itu dimasukkan. Itu yang menjadikan anak-anak di sekolah SMA dan kemudiannya di sekolah menengah dasar ya, itu semua perlahan-lahan mula diperkenalkan pakaian bertudung ataupun berjilbab. Dan sehingga hari ini ia akhirnya menjadi culture ataupun menjadi budaya bahwa yang Muslim itu kebanyakannya akan berjilbab kerana sejak daripada SMA ataupun sejak daripada sekolah dasar lagi sudah mula mengenakan jilbab, dan ia memperkenalkan perubahan itu melalui cultural ataupun melalui kebudayaan. Dan kita juga ada tradisi pondok. Tapi tradisi pondok itu terletak di beberapa buah negeri. Antara negerinya adalah negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Kelantan, negeri Terengganu, dan sebahagiannya di negeri Johor. Sangat kecil di negeri Selangor. Sebab apa? Sebab sebahagian besar negeri-negeri ini sememangnya 100% ataupun 100% adalah orang Islam. Jadi tradisi pondoknya itu lebih kurang juga di sini, di mana masyarakat menyokong dan juga memberikan dokongan terhadap pondok-pondok ini. Tetapi akhirnya kerana sistem kerajaan itu yang menjadi dalam konstitusi merupakan ketua kepada Islam, akhirnya perlahan-lahan ia menyerap di dalam sistem pendidikan Malaysia. Saya daripada sebuah negeri yang namanya negeri Johor, walaupun saya adalah Menteri Besar Negeri Selangor, tapi saya negerinya sekolahnya di Johor. Dan di Johor itu juga ada sekolah pendidikan rakyat. Dan sekolah pendidikan rakyat itu sistemnya itu sistem persekolahan tetapi mengajarkan agama, di mana siang hari ataupun waktu pagi biasanya bersekolah akademis, sains, matematik begitu, bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan waktu sorenya belajar agama. Antara kitabnya kitab Mata' al-Badrin, kitab Risalatut Tauhid sebagai contoh. Kami diajar tentang sifat 20, sifat yang mustahil bagi, sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan sifat harus. Dan juga penjelasan-penjelasan yang ada dalam Tauhid yang dipanggil sebagai sifat 20 lah, lebih kurang, yang dipanggil Aqaidul Iman itu. Jadi itu dalam sistem pendidikan di Malaysia, di mana ada waktu jelas di antara waktu siang dan juga waktu sore, waktu pagi dan waktu sore, ataupun kadang-kadang paginya itu sekolah agama, sorenya sekolah akademik. Disusun oleh pemerintah kebanyakannya, daripada terutamanya di akhir tahun 80-an sehingga sekarang. Nah, di Indonesia beda, di mana komunitas ya, seperti ormas-ormas tertentu, kalau kita bicara di sini Nahdlatul Ulama lah yang ada, nampak jelas. Itu telah terbangun dengan tradisi yang sangat langka dan sangat panjang, dan telah dan telah duduk dan tinggal di dalam komunitas dan masyarakat. Dan di sana ia melahirkan pendidikan-pendidikan Islami seperti ini, pondok-pondok, pesantren-pesantren yang menyebar. Jumlahnya ribuan ya, Kiai. 22.000 di seluruh Indonesia yang dibangunkan oleh ormas dengan kekuatan rakyat, dengan wang rakyat, dengan wang kiai, dengan barakah kiai. Jadi di Malaysia itu ada campur tangan dan ada tangan pemerintah yang jelas. Ada baiknya. Dia nampak lebih tersusun, nampak lebih kemas, nampak lebih ini. Yang di Indonesia, dia membangun dengan natural. Dia membangun dengan Dia membangun dengan semangat komunitas yang membangunkannya. Mara Kiai pernah sebut dengan saya, kalau ingin membina pondok, yang pentingnya penduduknya atau masyarakatnya yang mendukung. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, tidak menjadi. Nah, itu bedanya. Ada baik, ada buruknya. Yang sedikit baiknya di Malaysia itu sistemnya itu lebih tersusun, ada silibusnya,
menggunakan kaedah modern lah lebih kurang. Menggunakan kaedah modern lagi, ada silibus A, B, C, D, E dan sebagainya. Tetapi ada apa ruang kekurangannya? Kekurangannya dia agak terlalu skema dan tertutup. Buktinya mudah. Buktinya kalau di Indonesia ini kalau kita panggil kiai muda, kiai-kiai muda NU sajalah ya. Kalau saya sebut tu Gus Baha, Gus Kausar, Gus Reza, kan? Saya ikut semua itu di YouTube. Itu semua nampak mudanya. Di Malaysia enggak jelas ada. Enggak nampak yang mempunyai kemampuan-kemampuan itu dan juga pandangan-pandangan itu kerana sistemnya itu sudah tertutup daripada awal sampailah ke pemerintahan dan juga sebagainya. Jadi ada baik, ada buruk, yang pastinya boleh hybrid lah selepas ini. Okay, second question about English. Don't worry about English. That's maybe in Malaysia that we are been what we call it by English. Like in Indonesia, penjajahnya adalah Belanda. Jadi penjajah di Malaysia itu adalah English. Even our systems, our political system in Malaysia inherit the British system. That what we call it first past the post system elections and constitutional monarch is just like British. So the British, the language is just a platform. Itu hanyalah perantara. Itu hanyalah penyampai bahasa. Tidak semestinya orang cakap Inggris itu pandai dan tidak semestinya orang cakap Arab itu bodoh ataupun tidak semestinya cakap Indonesia itu bodoh ataupun cakap Melayu itu tidak pandai. Nah, itu. Kalau saya ikuti ceramahnya Gus Baha itu 80% itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Mujur saya orang Jawa, saya boleh faham sedikit-sedikit. Ya, saya orang Jawa. Saya boleh cakap Jawa. Yeah. Wong pati. Winong. Kebetulan wong pati, asal usul kakek ke wong pati Indonesia. Dia iso sitik-sitik ngomong Jawa, tapi Jawa sang kasar lah orang. Jawa sang kasar. Orang saking gerio orang iso ngomong. Itu contohnya. Jadi saya orang Jawa. Jadi saya faham sedikit-sedikit. Tapi saya kena beritahu, the language is just a platform to communicate. Bahasa adalah pelantar atau platform pemangkin untuk berbicara. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah knowledge. Yang penting adalah pengetahuan. Dengan pengetahuan yang baik, kita boleh sampaikan dengan cara yang baik. Dengan pengetahuan yang betul, kita boleh memahami masalah dengan cara yang betul. With understand the problem, you can solve a problem. But sometimes, we just solve the problem, we just understand the symptom without the knows. Without knows what the roots of the problems. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita lihat, oh orang cakap bahasa Inggris ini ganteng kan, cakep kan. Ya? Cakep gitu kan, bahasa Inggris. Tapi enggak tentu lagi. Orang Inggris yang bodoh itu juga ramai. Orang yang bercakap bahasa Inggris yang bodoh juga itu ramai. Banyak sekali yang bodoh-bodoh. Kalau tidak tak berbunuhan. Protestan dengan Katolik itu berbunuhan ratusan tahun di bumi Inggris. Malahan sampai sekarang beberapa buah negara Irlandia dan juga negara seperti British itu terus berbeda dengan sebab agama itu dengan sangat keras. Dan padahal bahasa Inggris dia hari-hari. Ketika tausiahnya juga bahasa Inggris, ketika mati juga dicakap dikafankan dalam bahasa Inggris atau dikebumikan dalam bahasa Inggris. Jadi ingat, the language is just a platform, bahasa hanyalah pengantar. Jadi yang pentingnya ilmu. Jangan hesitate ataupun jangan rasa malu-malu atau rasa rendah diri lah. Jangan rasa rendah diri dengan bahasa. Dan untuk menjadi seorang gubernur ataupun menjadi seorang orang yang penting, bukan semestinya jadi gubernur itu bagus. Bukan semestinya. Sini hanyalah mungkin peluang. Sebab kalau kita ingat ayat Allah, Kulillahumma malika mulki tu'ti mulka man tasya. Itu kan biasa dibacakan selepas solat kan? Allah yang memberikan kerajaan, Allah yang memberikan kedudukan kepada siapa yang dia kehendaki dan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi usaha kita ikhtiar, doa, lakukan yang terbaik. Kalau itu kesimpulannya dapat jadi, ya akhirnya kiai pernah jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Jadi itu antara benda-benda kalau ikhlas insya Allah akan sampai. Kalau kita nak cita-cita sampai di situ boleh juga. Ada orang ni kadang-kadang mengimpikan untuk menjadi orang besar. Berusaha untuk jadi orang besar. Boleh sampai. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, akhirnya dia akan jadi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilai. Kan itu hadis pertama Arba'in, hadis 40. Ingatkan bahawa innamal amalu binniyat. Siapa yang berhijrah, niatnya, usahanya ke arah tu dia akan dapat. Faman kana hijratuhu lidunya, untuk dunia. Aw imra'atin yankihuha, untuk wanita-wanita yang ingin dikawininya. Fahijratuhu ma hajara ilai. Itu kan diberitahu kepada kita. Jadi insyaallah itu akan diberi ingatan. Saya rasa para santri sangat hafiz lah benda-benda itu. Sekian, terima kasih. Nashkur lahu syukran jazilan wa jazakumullah khair wal barakah. Bedanya penjajah Inggris dengan penjajah Belanda, Perancis, Itali. Kalau penjajah Inggris mendidik rakyat sehingga merdeka pinter-pinter rakyatnya. Kalau Belanda, Perancis, Itali yang dijajah jangan pinter, tidak boleh sekolah. Belanda tidak boleh sekolah kecuali orang Kristen, Cina baru boleh sekolah. Pribumi Islam tidak boleh sekolah. Nah, ketika tahun 1902, tahun berapa? Belanda berubah. Boleh sekolah, boleh. Nah, ulama-ulama, Nahdlatul Ulama curiga. Ini ada apa ini? Tadinya tidak boleh, sekarang boleh. Pasti tujuannya jelek, tujuannya tidak baik. Apa? Ingin membuat umat Islam Indonesia sekuler. Tidak semangat Islamnya. Maka kiai-kiai memberi fatwa haram sekolah Belanda. Itu ceritanya. Ayah saya Mas, baru wafat tahun 90. Baru kiai kemarin lah. Haram sekolah. Sekolah itu haram. Pakai celana haram. Pakai dasi haram. Kan yang mantas sabi qaumin fa minhum. Barang siapa meniru kaum berarti termasuk golongannya itu. Padahal itu bukan hadis, bukan. Tak saking benci non cooperation. Karena sangat benci dengan Belanda. Benci agamanya, benci perilakunya, benci budayanya. Sehingga kiai-kiai mengharamkan apa yang berbau Belanda. Mempertahankan budaya Jawa atau budaya Nusantara. Anti Belanda, anti agamanya, anti budayanya, anti cara berpakaian, cara bergaul, cara membangun kehidupan rumah tangga. Itulah hasil dari penjajahan Belanda. Kalau Malaysia dijajah Inggris, mendidik bangsanya. Begitu pula Mesir dijajah Inggris. Jadi merdeka, Inggris pergi merdeka, masyarakatnya pintar. Nah kalau di sini ayah saya satu kata pun bahasa Belanda tidak tahu. Selamat pagi apa bahasa Belanda nggak tahu ayah saya itu. Padahal hidup dengan Belanda padahal. Karena benci, non cooperation, ada musyarakah, al-istimariyin. Itu satu. Kedua, memang Belanda termasuk kristenisasi, menyebarkan Kristen. Kalau Inggris tidak ya? Kurang. Kalau Belanda mal istimar, datang sini membawa penyebar agama Kristen, datang ke sini. Malah ada seorang Belanda namanya siapa? Senok Horgonya, menulis tentang budaya Islam di Jawa begini untuk bagaimana dapat menguasai, mempengaruhi orang Islam di Indonesia ini. Begitu pula setelah Arab namanya Mr. Lawrence yang menyelidiki tentang watak Arab dan bagaimana cara mengalahkan orang Arab. Lawrence siapa namanya? Iya, saudara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Amiruddin. Ini mudah-mudahan lain kali bisa datang ke sini lagi. Dan saudara-saudara bisa lebih mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi. Jadi kalau di Malaysia itu karena raja itu sebagai mufti, sebagai penguasa agama, maka agama diatur, dibangun, ditertibkan oleh pemerintah. Di kita tidak, pemerintah tidak ikut campur agama.
Maka masing-masing kita membangun civil society, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, PUI, Perti, Persis, Syariat Islam, Nahdlatul Wathon, ada 14 ormas. Tapi yang paling besar Nahdlatul Ulama paling besar. Jadi kita berusaha sendiri membangun pendidikan Islam yang Kementerian Agama, Departemen Agama hanya ngurus haji, umroh, dan bangun masjid. Bolehlah bangun masjid, tapi kurikulum pendidikan, silabus tidak ikut campur. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna amalan sholiha wa amalan maqbula. Insyaallah min ibadillah sholihin. Nasyurukum.